tak hanya mencengangkan, amnesti dan abolisi dari Presiden Prabowo Subianto pada Hasto Kristianto dan Thomas Lembong juga membuat sebagian pihak mempertanyakan niat di baliknya. PDI Perjuangan seketika menegaskan posisi mendukung pemerintahan Prabowo tak lama usai Hasto bebas dari tahanan. Jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa, merangkumnya dalam ulasan Istana. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Prabowo atas keputusan memberikan amnesti tersebut. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Publik dibuat kaget. Presiden Prabowo ternyata mengusulkan pengampunan terhadap Hasto Kristianto dan Tom Lembong yang terjerat pidana. Usul diterima DPR, hingga membuat keduanya bersama ribuan orang lainnya mendapatkan amnesti dan abolisi. Sebagian menyambut baik, namun sebagian lain mengendus ada maksud lain di balik pengampunan itu. Saya Tifal Solesa, saatnya ulasan Istana. Hasto Kristianto dan Tom Lembong bebas penjara. Keduanya bisa menghirup udara bebas berkat pengampunan yang diberikan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo memberi amnesti untuk Hasto Kristianto, sementara Tom Lembong mendapat abolisi dari Prabowo. Baik Hasto dan Tom Lembong berterima kasih pada Presiden Prabowo. Dan akhirnya oleh Presiden Prabowo dibebaskan dengan amnesti. Saya sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo. Hasto divonis 3 tahun 6 bulan penjara akibat suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR untuk Harun Masiku langsung bebas dari rutan KPK Jakarta Selatan. Sementara Tom Lembong diputus 4,5 tahun penjara dalam perkara korupsi importasi gula. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, bersama atas pemberian abolisi. Keputusan ini bukan hanya membebaskan saya secara fisik, tetapi juga memulihkan nama baik saya dan kehormatan saya sebagai seorang warga negara. Meski menjadi hak istimewa kepala negara, pemerintah memastikan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi tidak akan berubah. Bahwa yang namanya grasi, kemudian amnesti, abolisi, dan rehabilitasi itu adalah hak prerogatif atau hak istimewa dari seorang presiden, siapapun presidennya. Bahwa ada kekhawatiran terkait dengan apa yang disampaikan tadi, tidak usah khawatir. Bahwa Bapak Presiden tidak akan pernah gentar untuk tindak pidana korupsi. Pemberantasan itu tetap akan dilanjutkan oleh semua aparat penegak hukum. Abolisi dan amnesti ini bukanlah hal baru dan pernah dilakukan sejumlah presiden dari era Presiden Soekarno untuk menyelesaikan konflik politik dan meredakan ketegangan. Presiden Soekarno pernah memberikan abolisi pada anggota militer dan sipil yang terlibat pemberontakan di PRRI dan Permesta. Di era pemerintahan B.J. Habibie, pernah memberikan amnesti dan abolisi kepada aktivis pasca Orde Baru untuk rekonsiliasi pasca reformasi. Presiden Gus Dur di masa pemerintahannya pernah memberikan abolisi pada 4 tersangka politik. Sementara di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pernah memberikan abolisi menyeluruh pada orang-orang yang terlibat gerakan Aceh Merdeka. Amnesti dan abolisi untuk perkara korupsi baru pertama terjadi. Dugaan politis di balik pengampunan pidana pun mengemuka. Sekali lagi ini timbul interpretasi yang sangat panjang dan beragam, apalagi tidak lumrah amnesti dan abolisi diberikan kepada kasus-kasus korupsi. Lepas dari konteks kasus ini, Presiden perlu menjawab apa maksud dan tujuannya drama politik ini dibuat berlarut-larut, namun ujungnya adalah pemberian amnesti dan abolisi. Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menekankan pengampunan kepada Hasto dan Tom sudah sesuai konstitusi. Jadi kalau kita membaca ketentuan di dalam pasal 2 dan pasal 4 dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 54 tentang amnesti dan abolisi itu, dengan demikian sudah tepat apa pemberian amnesti dan abolisi terhadap Pak Hasto dan terhadap Pak
Thomas Lembong ini. Sehari usai bebas, Hasto Kristianto langsung menyusul ke Bali, masuk ke arena Kongres PDIP. Megawati terkejut, tak kuasa menahan haru. Megawati Soekarno Putri yang kembali terpilih sebagai Ketua Umum PDIP tegas bilang mendukung pemerintah asalkan kebijakan itu berpihak pada rakyat. PDI Perjuangan tidak memosisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang. Sikap PDIP memunculkan spekulasi. Mungkinkah PDIP akhirnya merapat ke barisan pendukung pemerintahan Prabowo? Yang tahu jawabannya persis adalah Pak Prabowo dan Ibu Megawati ya. Tetapi pada hari ini seperti kata Bang Ray tadi, saya tidak melihat ada sebuah tanda yang kuat bahwa PDI Perjuangan akan masuk ke dalam pemerintahan. Tetapi ini tentu semua kembali kepada pertimbangan dari Bapak Presiden karena ini adalah prerogatif Presiden. Analis politik Yunarto Wijaya menilai PDI Perjuangan belum akan menjadi bagian pemerintahan Prabowo. Saya malah meyakini tidak. Dari kemarin-kemarin saya selalu mengatakan bahwa lebih besar kemungkinan buat PDI Perjuangan tetap ada di luar pemerintahan, walaupun konteksnya adalah penyeimbang. Lalu apa yang membedakan peristiwa amnesti, kembalinya Mas Hasto, dengan kemudian posisi politik PDI Perjuangan tetap ada di luar barisan pemerintahan, tapi paling tidak posisi di luar pemerintahan ini ditempatkan dengan lebih objektif. Tidak ada unsur dendam sejarah politik. Jadi akhirnya memang harus diakui ini menjadi kabar baik buat PDI Perjuangan, kabar baik juga buat paling tidak Pak Prabowo Subianto, walaupun kita tahu kalau berbicara dalam konteks hubungan antara PDI Perjuangan dengan kekuatan politik Jokowi, tetap masih ada tembok penghalang yang menurut saya masih jauh dari selesai. Usai menerima abolisi, Tom Lembong melaporkan majelis hakim yang menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara padanya ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Selain ke MA, Tom juga melaporkan 3 hakim ke Komisi Yudisial terkait dugaan pelanggaran etik perilaku hakim. Sementara itu, KPK menyebut meski mendapat amnesti, status bersalah tetap melekat pada Hasto Kristianto. Amnesti yang diberikan Presiden Prabowo justru memperjelas hal itu. Bahwa dari proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang dilakukan oleh KPK, baik aspek formil maupun materialnya semuanya sudah diuji, baik di pra-peradilan maupun oleh Dewas ya, secara etik semuanya dinyatakan bahwa proses yang dilakukan oleh KPK sudah tepat. Bahkan dalam proses persidangan pun majelis hakim juga sudah menyatakan bahwa tindakan yang bersangkutan dinyatakan terbukti dan divonis 3 tahun 6 bulan. Keadilan yang tepat jalur pasti bisa membawa negara bersatu. Moga saja itu maksud Presiden Prabowo mengampuni Hasto dan Tom yang sempat dihukum. Tak salah pula publik berharap pengampunan ini murni alasan yuridis, bukan ada niat untuk melindungi kepentingan lain. Untuk ulasan Istana, Tifal Solesa, Agi Mendarwan, Kompas TV.